Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini saya akan mengajarkan tata cara untuk melakukan uji Wilcoxon. Nah, pada tata cara ini saya akan menggunakan data penelitian dengan judul yaitu penggunaan pelvic rocking sebagai upaya untuk menurunkan nyeri dan lama persalinan gitu ya. Nah, ini adalah contoh data yang kita sudah input di Excel gitu ya. Kemudian data tersebut kalau sudah selesai kita akan input menggunakan aplikasi SPSS. Kita akan input satu-satu ke dalam aplikasi ini dan selebihnya kita akan melakukan analisis. Nah, analisis yang pertama di sini saya akan melakukan uji Wilcoxon ya. Nah, untuk uji Wilcoxon ini adalah suatu uji di mana data itu adalah numerik ya, untuk menguji beda datanya numerik ya. Data untuk menguji beda dua rata-rata yang datanya berpasangan ya. Karena datanya ini berpasangan, maka jumlah sampelnya itu harus sama antara sebelum dan sesudah. Nah, data berpasangan itu yang kadang kita bingung, apa sih sebenarnya data berpasangan gitu ya. Nah, data berpasangan itu adalah suatu data di mana kita sebelumnya mengambil data yang pre atau data yang sebelum, kemudian kita akan melakukan penilaian ulang atau karena ada intervensi yang kita lakukan, kita akan mengambil data lagi yang sesudah. Ini tujuannya biasanya untuk melihat pengaruh dari intervensi yang sudah kita lakukan. Nah, kalau di sini intervensi yang diberikan itu adalah pelvic rocking dengan menggunakan bola persalinan. Nah, di sini kita akan melihat contohnya yang akan saya gunakan ini adalah pain. Pain itu artinya rasa sakit sebelum diberikan intervensi, dan yang kedua adalah intervensi yang dilakukan setelahnya gitu ya. Ini kita akan melihat pain pre dan pain post gitu ya. Ini adalah cara untuk melakukan uji Wilcoxon. Yang pertama, syaratnya itu adalah datanya harus numerik berupa angka seperti ini ya. Kemudian datanya itu harus berpasangan, jadi sebelum dan sesudah. Tapi perpasangannya itu hanya 1, 2 gitu aja. Kalau datanya banyak, berpasangannya seperti saya langsung menganalisis pain pre, pain post 1, pain post 2 secara bersamaan, itu kan lebih dari 2. Nah, itu nanti kita menggunakan analisis uji ANOVA gitu ya. Nah, kita langsung saja kita ingin melihat data pain pre dan pain post. Nah, pertama saya ingin menguji dulu pada kelompok yang intervensi. Kalau di sini di data ini saya menggunakan kelompok intervensi, di bagian grup ini saya coding 1 dan kelompok kontrol saya coding 0. Saya bisa melihatnya di variable view ya. Nah, untuk 0 itu saya coding untuk kelompok kontrol, sedangkan untuk 1 saya coding untuk kelompok intervensi. Kita hanya saat ini ingin melihat kelompok di intervensi saja gitu ya, maka kita tidak menggunakan kelompok kontrol. Kemudian bagaimana caranya? Kita tidak perlu menggunakan banyak aplikasi SPSS ya. Ini hanya untuk kontrol saja, ini hanya untuk intervensi saja. Kita bisa menggunakan select pada data. Yang pertama adalah klik data, kemudian select cases, kemudian if condition is satisfied. Oke, di dalam grup ini yang ingin saya gunakan adalah kelompok intervensi saja. Ya, di sini saya coding 1, yaitu grup saya pindahkan dengan tanda panah di sini, kemudian sama dengan 1 gitu ya. Karena saya hanya ingin menggunakan kelompok 1, maka kelompok yang codingnya 0 tidak saya gunakan gitu. Klik continue, kemudian klik OK. Nah,
Di sini sudah terlihat bahwa yang digunakan hanya kelompok 1, sedangkan kelompok 0 dicoret-coret yang menunjukkan bahwa kelompok ini tidak digunakan dalam analisis. Nah, kemudian saya ingin melihat data nyeri pertama dan nyeri kedua. Nah, syarat untuk uji Wilcoxon itu adalah tidak boleh data itu sebarannya normal. Jadi sebenarnya uji Wilcoxon ini adalah data alternatif untuk uji statistik beda dua rata-rata yang sebaran datanya tidak normal. Oke, kita akan mulai klik analyze untuk tahu normalitasnya ya. Deskriptif statistik, kemudian kita klik explore. Kemudian kita masukkan untuk paint pre, kemudian paint post gitu ya. Kemudian kita akan melihat sebaran normalitasnya dengan menggunakan klik plots tadi ya. Kemudian kita klik normality plot with test, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Kita menunggu sebentar. Nah, karena sampelnya ini adalah lebih dari 50, di sini sampelnya ada 79, maka uji yang kita gunakan adalah Kolmogorov-Smirnov. Kalau sampelnya kurang dari 50, kita gunakan adalah Shapiro-Wilk. Kemudian untuk melihat uji normalitasnya, kita lihat dari signifikansinya. Kalau di sini signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tersebut sebarannya tidak normal. Oleh sebab itu menggunakan uji Wilcoxon. Benar ya, kita akan menggunakan Wilcoxon. Kalau lebih dari 0,05 sebaran datanya itu normal, maka ujinya itu menggunakan uji T berpasangan atau pair p-test ya, pair p-test. Oke. Karena kita tidak normal, maka kita akan melakukan analisis uji Wilcoxon, kemudian kita klik analyze. Nah, selanjutnya adalah non-parametric test. Kemudian kita klik legacy dialog, kemudian kita klik to related samples. Nah, kita masukkan nih data paint pre-nya, masuk, kemudian paint post. Kita masukkan ya. Kemudian kita pastikan test type-nya adalah Wilcoxon ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini keluar hasil uji Wilcoxon-nya, yaitu di sini menggambarkan nilai min rank-nya. Kenapa? Karena kalau di analisis non parametrik itu yang dibandingkan itu adalah nilai mediannya gitu ya. Kalau di analisis uji T berpasangan untuk data yang sebarannya normal itu yang dibandingkan itu adalah nilai rata-ratanya gitu ya. Nah, di sini untuk nilai asymmetric-nya itu adalah p-value yang menentukan adanya perbedaan yang bermakna atau tidak. Nah, di sini analisisnya menunjukkan ini adalah perbedaan yang bermakna antara sebelum dan sesudah gitu ya. Nah, ini menunjukkan hasil uji Wilcoxon dengan menggunakan SPSS. Kemudian kita bisa men-save hasil ujinya itu di folder tanda ini ya, tanda save. Ini ada save this document. Kemudian kita klik save this document, kemudian kita klik di data yang kita inginkan. Kalau sudah kita save, kemudian kita bisa ekspor juga agar file ini bisa dibaca. Kemudian kita bisa save ekspor juga agar file ini bisa dibaca oleh peneliti lain. Yang pertama selanjutnya kita adalah ekspor, kemudian kita klik browse ya. Kita simpan dengan nama kita, misalkan uji Wilcoxon Apri tulis ya Ningsi gitu. Oke. Nah, sudah. Nah, dari sini file ini sudah ada yang bentuknya file Word, di mana data penelitiannya kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ya. Filenya bentuknya Word, sehingga hasil uji Wilcoxon ini bisa dibuka oleh laptop yang tidak memiliki aplikasi SPSS gitu ya.
Oke. Nah, selesai untuk uji Wilcoxon. Misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.